Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Di video kali ini saya mau membagikan kegiatan saya lagi, masih tentang seputar kegiatan ibu rumah tangga, masih tentang bersih-bersih dan memasak sambil urus anak ya teman-teman. Jadi di bulan suci Ramadan ini aktivitas itu lebih padat, waktu istirahat itu lebih sedikit ya teman-teman, karena kita beraktivitas sudah mulai sejak jam 3 subuh, mulai dari sahur, terus sholat subuh, dan banyak aktivitas-aktivitas religi yang dilakukan untuk mengisi waktu sembari melakukan aktivitas ya teman-teman. Semoga teman-teman di rumah masih selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa ya, dan semoga apa kebaikan-kebaikan yang kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semoga dilipat gandakan apa semua kebaikan yang telah kita lakukan. Amin. Jadi seperti biasa ya teman-teman, aktivitas emak-emak itu dimulai dari jemur pakaian, dan setelah itu kita beres-beres pakaian yang sudah dicuci. Ini baju anak-anak ya teman-teman, baju anak-anak sebagian saya setrika, sebagian juga tidak, karena mereka pakai paling beberapa jam nanti ganti lagi karena kotor dan seperti itulah anak-anak ya. Jadi sebagian kayak baju-baju untuk sholat itu semua saya setrika, meskipun hanya baju tidur, dan baju-baju untuk yang dipakai sehari-hari untuk siang itu saya misalnya itu biasanya saya tidak setrika ya teman-teman, karena dipakainya hanya sebentar sudah kotor dan harus dicuci lagi. Jadi di sini saya lipat santai saja ya sambil menonton, jadi sambil terhibur meskipun dengan pekerjaan yang sangat banyak. Jadi melipat itu teman-teman salah satu wujud ibu-ibu yang hemat listrik ya. Jadi selain memang karena bajunya terlalu sering dicuci dan dipakai lagi, ini juga salah satu wujud menghemat listrik. Jadi sebagian-sebagian saja yang kalau terlalu kusut bajunya saya tetap setrika juga sih ya teman-teman, karena tidak enak juga kalau dipakai terlalu kusut seperti itu. Meskipun nanti dilipat lama-kelamaan jadi rapi, tapi kan anak-anak pakai kasihan kalau terlalu kumal ya. Dan sekarang setrikaannya sudah mau hampir selesai. Nanti setelah itu kita masukkan ke dalam box anak-anak, dan setelah itu saya lanjut dengan pekerjaan lain lagi ya teman-teman. Jadi baju anak-anak karena mereka sekarang sudah pintar ambil sendiri, jadi tinggal saya yang mengatur ya. Kalau misalnya saya lipat itu baju yang punya pasangan celana sama bajunya, saya susun memang 1x2 ya celana sama bajunya, jadi mereka tinggal ambil satu pasang. Kalau dipisah-pisah nanti mereka bisa ambil bajunya lain, celananya bisa lain ya teman-teman. Jadi agak ribet tapi enggak apa-apa, sambil diajarkan anak-anak mandiri. Sekarang kita lanjut, tadi baju anak-anak yang sudah dipilih-pilih yang harus disetrika, sekarang waktunya saya gosok ya teman-teman. Jadi urusan pakaian itu tidak ada habisnya ya, berulang-ulang saya katakan, setiap ada ya video saya pasti ada sesi untuk mengurus pakaian, karena ini tidak bisa diabaikan teman-teman. Satu hari kita skip, besoknya dia pasti akan menumpuk dan menjadi tambah banyak lagi pekerjaan kita. Jadi ini celana-celana rumah Pak suami juga saya tidak setrika teman-teman, karena tidak terlalu kusut juga. Jadi saya langsung masukkan saja ke box, sudah dilipat ya. Ini saya setrika baju tidur anak-anak, ini biasanya dipakai sholat tarawih ya, jadi biar sholatnya lebih enak pakai baju rapi juga. Jadi saya setrika cuma untuk baju anak-anak dulu ya teman-teman, bertahap. Nanti baju dewasa nanti sambil kalau ada free berapa menit saya bisa setrika lagi. Dan sekarang kita lanjut ke dapur. Saya di sini mau bikin masakan ayam bakar ya teman-teman. Ini requestan anak-anak, jadi saya bikin ayam bakar untuk buka puasa. Oh ya, kebetulan hari ini saya itu dinas malam teman-teman, jadi waktu siang saya manfaatkan sebaik mungkin dengan menyelesaikan pekerjaan rumah dan menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Jadi mereka nanti sahur tinggal panaskan makanan, karena saya tidak berada di rumah ya, lagi di rumah sakit sedang bekerja, jadi semua disiapkan di waktu siang ini. Jadi ini saya lagi ngulek-ngulek bawang putih sama bawang merah untuk marinasi ayamnya ya teman-teman. Jadi kita bikin ayam bakar kecap. Jadi ini jam 1 saya marinasi dulu kurang lebih 2 jam biar nanti dibakarnya lebih meresap bumbunya teman-teman. Nanti setelah itu kita kukus sedikit, jadi tidak terlalu lama dibakar, nah sampai hangus-hangus sekali begitu ya. Soalnya kalau nggak dikukus nanti di dalamnya biasanya masih ada yang merah-merahnya, tapi di luarnya sudah hangus pas dibakar ya teman-teman. Jadi dengan cara itu memudahkan kita untuk bakar dan lebih cepat waktunya.
setelah sudah saya marinasi selama kurang lebih 2 jam, waktunya kita kukus ya teman-teman. Jadi ini sudah benar-benar meresap dan insya Allah ayamnya enak karena bumbu bawang putihnya itu meresap sampai ke dalam. Dan sekarang kita persiapan mau bakar-bakar ya. Jadi di sini saya pakai toppingnya untuk saus tomat saja sama kecap sedikit ya. Terus dikasih minyak buat nanti olesan pada saat pembakaran. Jadi sebenarnya ini dilema ya teman-teman kalau bakar-bakar. Soalnya kalau pakai kecap itu dia sukanya gosong nanti ya, agak kehitam-hitaman begitu. Tapi itu kesukaan suami, jadi ya sudahlah kita ikuti saja. Dan sekarang kita masukkan ayam yang tadi sudah dikukus di dalam campuran kecap sama saus tomat. Jadi nanti termarinasi lagi dia dengan kecap dan saus tomatnya, jadi bumbunya double-double ya teman-teman ya. Insya Allah enak. Dan sekarang ini saya sudah siapkan panggangannya tadi sama bara-baranya ya. Jadi sekarang kita tinggal taruh ayamnya saja sambil nanti kita lihat-lihat, jangan sampai hangus ya teman-teman. Ini karena kebetulan angin di luar kencang, jadi alhamdulillah kita dapat kipas gratis dari Allah ya, tidak perlu kipas-kipas teman-teman. Jadi kita nanti sambil beraktivitas memasak yang lain ya, jadi nanti kita tidak bisa menunggu di depan ini saja. Jadi sambil beraktivitas, dan sekarang saya mau rebus air dulu sambil memasak nasi teman-teman. Jangan lupa ya periksa rice cooker teman-teman, soalnya saya kemarin pas sahur ternyata sudah masak, dari sehabis isya saya sudah masak nasi, ternyata magicomnya tidak diceklek teman-teman. Akhirnya kita pas sahur nasinya masih mentah, ya Allah. Itulah mama ya, kalau terlalu repot biasanya ada ya satu step yang dilupa. Tapi ya sudah begitulah, jadi pelajaran buat kita ya. Sekarang kita masak nasi dan kita lanjut masak sayur dan lain-lainnya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya teman-teman ya, kata pepatah seperti itu. Jadi kita sambil bakar ikan, sambil mondar-mandir, masak sayur, merebus ini, masak itu. Jadi sambil dilewati kita singgah lagi melihat ya. Jadi tidak bisa duduk diam di sini untuk menjaga satu masakan saja. Dan sekarang karena ayam masak karena apa? Lauknya ayam panggang, jadi kita bikin sayurnya itu sayur kangkung ditumis saja ya. Ini juga sayur sederhana tapi ini anak-anak suka sekali, apalagi kalau dikasih berkuah dan makannya panas-panas ya. Anak-anak sangat suka sekali teman-teman. Oh iya, sebelum kita iris, kita bersihkan dulu dari daun-daun kuningnya, dan setelah itu kita cuci ya. Jadi kita masaknya sedikit saja untuk makan buka puasa saja ya teman-teman, karena sahur kayaknya lain lagi menunya. Dan sekarang ayamnya sudah matang teman-teman. Ini saya dibantu Pak suami karena kebetulan beliau sudah datang, jadi bisa menghandle satu pekerjaan ya. Dan sekarang saya bereskan sayur-sayurannya untuk dimasak. Saya pakai gunting saja di sini bersih-bersihnya, biasanya pakai cutter ya teman-teman. Pokoknya apa saja yang penting tajam itu enak. Ini sayurnya sudah dicuci ya, jadi nanti setelah itu kita tidak cuci lagi. Sekarang waktunya kita bikin air panas, yaitu kita bikin teh ya, teh sama air putih untuk suami. Jadi bikinnya itu jam 6, jadi semua pakai air panas ya teman-teman, air panas yang baru mendidih. Jadi nanti pas dibuka puasa tehnya pas lagi hangat-hangatnya, jadi enak ya. Ini sudah berapa pekerjaan yang selesai ya teman-teman, dan sekarang kita tumis kangkungnya jadi enak dalam sajian panas-panas. Waktunya sudah menunjukkan pukul 6.30 ya, sebentar lagi akan buka puasa teman-teman. Jadi anak-anak sudah stay di meja makan. Jadi yang saya sajikan itu menu-menu untuk buka saja, menu sederhana, yang penting kita berkumpul. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, puasanya lancar. Dan di sini kita mau berbuka dulu ya teman-teman. Anak-anak sudah tidak sabar mau berbuka. Oh iya, dan alhamdulillah di sini si kakak sama si dede puasanya ini adalah tahun kedua mereka puasa full ya teman-teman. Puasa full, alhamdulillah bisa belajar sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Banyak pelajaran yang bisa diambil di bulan Ramadan, terutama dalam hal kedisiplinan dalam mendidik anak. Jadi sekarang kita berbuka dulu ya teman-teman, menunggu Pak suami nih. Soalnya beliau tadi habis gunting rambut, jadi datangnya hampir maghrib dan harus antri di sana kan, jadi lambat. Itu makanya lambat berbukanya karena beliau baru habis mandi.
Jadi menu buka kita sederhana saja ya teman-teman. Saya kalau itu buka cukup dengan air putih saja sama kurma. Nanti cemilan yang lain-lain menyusul. Karena ini sudah masuk bulan Ramadan keberapa, sudah mulai bosan kita cari-cari takjil ya teman-teman. Jadi sekarang bikin-bikin saja. Dan kebetulan saya bikin dessert serupa buko pandan. Dan ini juga kesukaan anak-anak. Kalau anak-anak sih simple ya teman-teman. Asal mereka ada cemilan kayak jelly atau apa yang saya bikin sendiri ya. Insya Allah mereka sudah senang sekali. Dan yang paling mereka incar itu yang terutama makanan berat ya, seperti nasi. Kalau itu ngemilnya nanti setelah makan nasi lagi pastinya cari cemilan. Jadi saya harus banyak stok, kayak bikin puding coklat pakai fla vanilla. Saya simpan di kulkas ada berapa puluh cup, jadi mereka bisa berulang-ulang makannya. Sederhana itu teman-teman, asal kita bersyukur, alhamdulillah masih bisa berbuka puasa dengan keluarga, itu sudah lebih dari segalanya ya. Dan sekarang waktunya kita bergegas untuk melaksanakan sholat maghrib ya. Jangan lupa ajak anak-anak teman-teman, karena mereka ini harus dididik dari kecil untuk disiplin, terutama dalam beribadah ya. Insya Allah meskipun ibu ayahnya tidak sesempurna ibu-ibu yang lain, tapi masih insya Allah berusaha menjadi yang terbaik untuk anak-anak ya. Inilah kerempongan kita setiap mau sholat ya teman-teman. Jadi anak-anak itu kalau ada ayahnya mereka sangat senang sekali. Jadi kalau ayahnya kerja, mereka itu sholatnya bertiga sama saya. Kalau ayahnya lagi di rumah, mereka itu biasanya suka tawarin ayahnya sholat di rumah saja ya. Padahal sebenarnya suami itu biasanya kalau maghrib itu, kalau masih anak-anak lagi kecil-kecil, mereka itu beliau itu ke masjid ya sholatnya subuh sama maghrib. Tapi karena ada anak-anak lagi semangatnya beribadah, paksa ayahnya yang mengalah. Dan inilah kerempongannya. Pasti ada sesi-sesi bercanda ya teman-teman ya, tapi tidak apa-apa, yang penting mereka mengajarkan mereka disiplin, terutama waktu ya dan sholat. Sekarang sudah selesai dan kita beres-beres, kita lanjut lagi ke meja makan teman-teman. Belum berakhir, dilanjut setelah maghrib ya. Jadi sebelum tarawih kita makan dulu. Anak-anak sudah tidak sabar mau makan ayam bakar teman-teman. Jadi yang sudah kita aturkan lagi makanan. Di sini masih peran utama adalah seorang ibu ya. Jadi semua saya yang siapkan, mereka nanti tinggal makan dengan tenang. Alhamdulillah anak-anak pada semangat puasa ya teman-teman. Jadi saya juga semangat masak, semangat mencari takjil, membuat cemilan, dan memasak untuk sahur. Karena mereka alhamdulillah memang doyan makan. Jadi saya juga semangat membersamai, karena semakin mereka lahap makan, saya juga semakin semangat bereksperimen di dapur meskipun ya. Nanti setelah ini tarawih, habis itu nanti saya bergegas untuk berangkat dinas malam, dan selamat bergadang sampai pagi ya. Kalau pasienku banyak bisa saya tidak tidur sampai pagi. Dan ini juga saya mengurus Pak suami juga sekalian, jadi kita makan bersamaan. Nanti setelah itu sekalian beres-beresnya, nanti cuci piringnya setelah sholat. Kita makan dulu ya teman-teman. Selamat makan dan selamat berbuka puasa buat saudara-saudara muslimku yang lainnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberi rezeki yang halal untuk bisa berbuka dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan bahagia bersama keluarga. Selamat makan ya. Dan sekarang makan-makannya sudah selesai teman-teman. Waktunya saya beres-beres ya. Anak-anak sudah aman tuh masuk ke dalam kamar karena sudah pada kenyang. Dan sekarang saya bereskan meja makan sampai benar-benar clear. Nanti kita sambung lagi masak di waktu sahur lagi ya teman-teman. Jadi kita itu tidak ada istirahatnya ya. Pokoknya nonstop dari pagi sampai malam, dan sambung lagi ke pagi esoknya. Semoga semua apa yang kita lakukan menjadi ladang pahala buat kita ya di rumah ya, terutama pada ibu-ibu yang selalu semangat dalam mengurus keluarga.
Oke teman-teman, sekian dulu video singkat saya hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat ibu-ibu di rumah dalam membersamai keluarga di rumah. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya, agar video saya semakin berkembang ya teman-teman. Dan tidak lupa saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman muslim, saudara-saudara muslim yang menjalankan ya. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.